Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas rahmat dan hidayahnya kita bisa menyelesaikan tugas elektronika dasar dalam pembuatan rangkaian power supply hari ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wawan Kurniawan, SSI MCS, yang telah memberikan tugasnya kepada kami, dan juga kami berterima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport kami dalam pembuatan rangkaian power supply sederhana ini. Kami menyadari mungkin dalam video ini terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan yang tidak kami sadari, sehingga untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Sebelum kami membahas lebih lanjut terkait pembuatan rangkaian power supply sederhana, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya sendiri Diah Eka Hapsari dengan NIM PMM 2300009. Dan saya Ika Herawati dengan NIM PMM 2300012. Dan dengan saya sendiri Baitul Izzah PMM 2300007. Dan dengan saya Nur Indriani dengan NIM PMM 2300008. Nah, itu tadi singkatnya perkenalan diri dari kami. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan dari video ini. Yang pertama yaitu alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat rangkaian power supply sederhana. Berikut alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan rangkaian ini. Pertama solder, kedua timah, ketiga kabel pelangi, keempat PCB bolong, kelima trafo 2 ampere, keenam dioda kuprok, ketujuh kapasitor 220 mikrofarad, ke-8 kapasitor 100 mikrofarad, ke-9 isi regulator, ke-10 LED 12 volt. Lalu yang ke-11 kabel cuk. Nah, setelah kita tahu alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan rangkaian power supply sederhana, selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait cara merangkai power supply sederhana. Berikut adalah penjelasannya. Sebelum membuat rangkaian power supply sederhana, terlebih dahulu kami tampilkan skema yang telah kami buat. Pertama-tama, kami memasang 2 kabel pelangi di sisi bagian belakang dari PCB bolong. 2 kabel ini dihubungkan ke dioda di bagian depan. Di sini kami sudah memasang diodanya terhadap 2 kabel merah, di mana dioda tersebut dihubungkan pada kabel positif yang berwarna merah di anoda dan kabel negatif di katoda. Selanjutnya, untuk menghubungkan kabel dengan kapasitor dan AC regulator, kita mengubah kabelnya menjadi merah dan abu-abu. Selanjutnya kami hubungkan kabel merah dan kabel abu-abu ke kapasitor yang pertama dengan muatan 35 volt, lalu ke IC regulator dan ke kapasitor yang kedua dengan muatan 50 volt. Terlihat bahwa kapasitor dan IC regulator sudah terhubung dengan baik dengan menggunakan bantuan solder, timah, dan kabel. Selanjutnya kami menghubungkan 2 kabel merah sebelumnya di transformator step down. Lalu kami sudah menghubungkan trafo dengan kabel cuk. Trafo ini yang akan mengubah tegangan AC ke DC. Lalu kabel merah dan abu-abu akan kami hubungkan ke LED-nya atau lampunya sebagai beban dari rangkaian ini.
Sebelum kami pasang ke lampu LED, terlebih dahulu kami mengukur tegangan keluaran atau tegangan output dari rangkaian kami, yaitu sebesar 11,999 volt atau kurang lebih 12 volt. Berikut adalah hasil dari rangkaian power supply yang kami buat. Setelah kita mengetahui cara merangkai power supply sederhana, selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu terkait cara kerja dari power supply sederhana itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari power supply. Dimulai dari kabel cok. Kabel coknya cok di stop kontak dan menyalurkan arus listrik ke transformator. Selanjutnya transformator akan mengambil tegangan sebesar 220 volt AC dengan muatan arus sebesar 2 ampere. Pada trafo step down ini tegangannya berubah dari yang 220 volt AC menjadi 12 volt DC. Setelah itu tegangan dari arus listrik ini menjadi 12 volt langsung menuju ke dioda. Selanjutnya, dioda dipasang di papan PCB, di mana papan PCB ini berfungsi untuk tempat merangkai alat elektronika. Dioda ini dipasang dengan menggunakan solder dan timah, di mana solder untuk melelehkan timah dan timah sebagai media untuk melekatkan komponen elektronika. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dioda, di mana dioda ini memiliki 4 kaki, di mana yang merah ini merupakan anoda. Ini adalah kaki masukan atau dioda positif kupruk. Di sini arus listrik masuk ke dioda dan dioda hanya memungkinkan satu aliran listrik dan satu arah kaki anoda ke kaki katoda. Dan kemudian yang berwarna abu atau di sini tuh bisa dilihat di sini. Ini merupakan katoda di mana kaki keluaran atau dioda merupakan negatif. Di sini arus listrik keluar dari dioda ketika dioda membiarkan aliran arus melalui sirkuit. Jadi, dioda kupruk biasanya memiliki 2 kaki atau terminal yang digunakan untuk mengatur aliran arus listrik dalam satu arah, yang mana salah satunya adalah kaki anoda dan yang lainnya adalah kaki katoda. Dalam dioda kupruk, dengan 4 kaki dan kaki tambahan mungkin digunakan untuk tujuan khusus seperti melindungi dari tegangan terbalik atau fitur lainnya sesuai dengan tipe dioda tersebut. Oke, selanjutnya pada arus listrik negatif dan positif ini mengalir ke kapasitor. Nah, kapasitor itu fungsinya untuk menyimpan muatan listrik dan juga melakukan penyaringan. Nah, penyaringan tersebut itu fungsinya untuk menjaga kestabilan output nanti dan juga untuk mengurangi tegangan DC. Terus ini terlihat bahwa kapasitor tersebut sebesar 220 mikrofarad 35 volt. Setelah dari kapasitor, arus listrik mengalir ke integrated circuit, terlihat dari positif dan negatifnya di sini. Nah, ini adalah integrated circuitnya, itu berfungsi untuk mengatur tegangan listrik dan juga menjaga kestabilan listrik yang akan mengalir melalui output nanti. Setelah dari IC, arus listrik mengalir ke kapasitor yang kedua. Ini ada kutub positif dan negatifnya juga. Nah, pada kapasitor kedua ini tegangannya yaitu 100 mikrofarad atau 50 volt. Nah, di kapasitor yang kedua ini berfungsi untuk mengurangi gangguan pada tegangan output. Baik, selanjutnya arus listrik mengalir ke LED. Nah, LED ini adalah lightning emitting dioda. Nah, LED ini sebagai indikator keluaran atau indikator beban. Nah, LED ini memiliki tegangan 12 volt sesuai dengan tegangan keluaran dari trafo tadi. Baik, berikutnya kabel cuk dicolokkan di stop kontak agar rangkaian power supply ini dapat bekerja. Oke, di sini dapat dilihat bahwa LED menyala. Ini mengatakan bahwa rangkaian power supply kami bekerja dengan baik atau berhasil.
Sekian penjelasan dari rangkaian power supply sederhana dengan beban LED yang telah kami buat. Dapat disimpulkan bahwa rangkaian power supply kami dinyatakan berhasil. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.